Pasti pecah, pasti pecah. Pasti pecah. Pasti pecah. Salah satu. Oh my god. Tapi aku suka ini Zetian plus Harit combo. Nah yang tadi dibilang Plus Magic. plus High Loss combo. Ya. Kalian cari aja hero-hero Magic gitu. Iya, Dan iya, itu iya, bakal iya. ngeboost banget buat di early game. Ya Haritnya udah enak. Dia bisa kasih damage maksimal. High Loss-nya juga enak. High loss. Udah nempel karena slow minus 10% lagi. Aduh seger. Gimana cara geraknya untuk A77? Ya mereka harus hati-hati banget sih main tarik ulurnya ya. Ya. Ini apa? Aduh, nggak tahu ya. Ini aku kepikiran sih. Dan aku cuma pernah ngeliat rank High Loss Jungler. Enggak mungkin ya? Enggak. Skip. Level 2 Kalau- kuat langsung invasi. Gon, kalau 2021 ya. Itu kan zamannya High Loss Matilda. Nah, itu bisa High Loss Barat. Bisa tuh. Soalnya kalau mau High main Loss cepat, Barat. Matilda kalau Barat. mau main cepat soalnya udah begitu aja tuh. Jadi langsung in level 2 langsung gas. Cuman ya kita lihat ya. Beatrix Moskov. Oke, limitasi gold lanernya. Ya. Berarti ngasih Granger ya. Granger yang dibuka juga. So, masih bisa. Kalau Granger yang dibuka, kemungkinan Assassin loh, Link. Saya suka Link. Karena mereka kasih makan kan kayak, udah sampai pakai aja Grangernya. Kalau emang bisa ditabrak sampai dengan turret, kenapa enggak gitu. Ada Assassin yang bisa masuk, ada Link, terus juga masih ada Hayabusa. Susucin assassin. Iya. Badang, oke. Badang ya. Memang minim crowd control sih masih dari sisi RRQ dan mestinya dilapisin di fase yang kedua. Aku suka udah oke, tinggal nambah-nambahin crowd control, terutama lawannya Kalea yang udah pasti ke lock 1. Akai, oke, ini dengan Akai bisa lah untuk menjawab netral objektifnya. Ya udah berarti gak ada Assassin ya. Skip ya Assassin Skip. ya. Ya kayak jungler untuk dorong juga bisa ke Lancelotnya. Siapa tahu jadi Roma Kai? High-Loss-nya Rom gak sih? Oh, Atau High-Loss XP. XP juga bisa. Ya benar. Masih flex. Benar. Masih kenapa? flex. Menurutku ini baru 2 Harit sama Setian aja yang udah jelas. Ya, Harit Setian. Mid dan gold area 77 apa yang mereka butuhin ya damage sih sejauh ini masih kekurangan damage. Cici dan Granger dua-duanya ya Cici juga bisa memberikan damage. Ya Cici ini bagus ya, good option ya buat Cici. Ya. Karena Cicinya sendiri juga kan bakal bisa pegangin High-Loss musuh utama dan Pakito. Hey Tyron. hey. Pakito. Dairen dengan dia masih dengan playstyle yang suka banget EXP damage. Oke, gameplay apa nih yang bakal diberikan RRQ? Agresif, aku ngeliatnya ini main cepet sih mereka. High Loss level 2 kuat juga. Apa Kito bisa main rotasi invasi jungle? Kalau dari A77 siapa yang harus dikunci ini sama RRQ? Oh jelas Chusin. Chusin bakal bisa ngangkat semua. Chusin terus juga yang kedua Cici pasti. Well, Ya. akankah pecah di sini dari klinik-klinik pembawa? Wah harusnya Pasti satu. Harusnya habis ini game kedua ini habis harusnya. Wah, ada Larwanto di sini. Harusnya pecah sih semuanya. Karena Cetiannya bakal bisa punya kombinasi banyak kan Ya. di sisi kanan. Damage mereka juga cukup nih buat RRQ. Kita satu suara berarti di sini bakal 2-0 RRQ. Yes. Satu suara, tapi gimana dengan para caster? Silakan. Oke, thank you so much Bude Monster. Umwawa, the ancient Arwanto from Indonesia. Ancient ya. Iya, jadi salah satu orang yang memang kita tahu dia penganut klinik ya. Dari lempar bantal ke lantai pun juga ya. Bener ya. Oke. Tapi ini nggak bisa soal klinik J karena ya 1 poin RRQ unggul. Oke, 1 poin RRQ unggul. Dan ngomongin dari Setian, kali ini di tengah mungkin akan bisa mengontrol tapi tidak bisa bermain dengan cukup banyak. Cuma daerah dengan Pak Yononya. Pak Kito, Gimana menurut Lim? gue suka banget sih ketika tank jungle pakailah XP damage. Atau kalau enggak yang heavy CC kayak Ruby mungkin dia banyak efek CC continuous damage juga. Itu cocok banget ditaruh di XP ketika udah ada tank jungle. Karena ya biarkanlah tank jungle itu sendiri, apalagi ada roamer kayak gini. Yes, dan lihat ditangkap di depan sana para pasukan dari tim RRQ mencoba untuk menutup jalan dari Joy Botch. Joy Botch kali ini dia nggak bisa terlalu bermain dengan barbar karena dia bisa knockdown sendiri oleh Rins. Dan ngomongin ke arah Hidok, nangkap Hidok juga berat banget loh Lim. Ya susah. High Loss ini kayak High Loss dan Gatot Kaca ini 2 hero roamer atau frontliner lah dimanapun lane-nya ya. Di late game itu 2 hero kuat banget karena dia bisa pakai spell Revitalize kan. Dia bisa punya movement speed juga, dia punya dari regen yang kuat juga. Makanya Gatot dan High Loss ini 2 hero yang memang kuat banget sampai di late game. Dan ya Hidok roamer pun tetap akan kuat nantinya. Alright, mereka memasang menuju ke arah Idok. Tapi kalau ngomongin Idok mereka komit sekarang, kerugiannya ada 2.
Satu, mereka nggak bakal bisa komit Idok. Sekalipun komit, mereka nggak bakal bisa team fight di arah Turtle. Karena habis source skill-nya di situ. Oke, dan lihat dari Uresinya dia menggunakan flicker ya. Itu yang membuat tadi mungkin dari Setsujin nggak mau nih untuk buru-buru maju ke depan. Dan ya bakal dikasih ke arah Idok nih untuk XP, tapi nggak 4. Tapi Idok nggak 4, sayang sekali. Dairon miss kali ini. Membuat dirinya harus mundur lagi ke arah belakang. Tidak boleh terlalu terburu-buru. Kita melihat para pasukan dari tim RRQ mereka standby position. Glorious Phantom menuju ke arah Zero. Uresi bersama dengan Hunter tadi nampaknya Uresi dapat sana Fury after finish tebakan right trip position. Dan adanya Heavy Spin membuat para pasukan dari tim RRQ harus mundur ke arah belakang dan bahkan kehilangan Zero. Itu dia kombinasi yang sempurna. Stun dari Idok di follow dengan Fury of the Phoenix dari Rins. Timing yang sangat-sangat tepat membuat double stun tadi connect ke arah Zero, Heavy Spin dan gak bisa gerak sama sekali dari Zero. Kombinasi yang bagus dan itu gue rasa bisa terjadi lagi loh. Itu mudah untuk dilakukan maksudnya. Knockout strike-nya ini nggak boleh dibiarkan terpoking terus sih. Karena Uresi sekarang kan nggak pakai Vengeance, dia pakai Flicker. Nanti kalau misalnya ke trigger akan cukup lama. Nah itu dia nggak bakal kuat untuk nahanin badan di depan sana. Sedangkan yang ditargetkan Uresi dengan Cici, mungkin dia bisa pegangin ke arah Akai ataupun Hylos. Targetnya di sana. Makan depan gitu ya. Makan depan. Front to back. Ya sebenarnya kalau mau ngomongin flicker dia ke belakang nembak curtain call gitu kan ke Toynya Purif juga masih bisa lepas. Paling ke Rins, tapi sayang banget gak sih ke Rins aja sampai pakai Uresi. Di komit kah Dairon terlalu depan nampaknya. Oke, tapi Dairon kali ini masih punya heavy left punch kah, tapi tak ada. Membuat dia harus termakan. Menjadi poin kill pertama untuk area 7-7. Mendengarkan informasi para pasukan dari tim RRQ. Bisa ada satu celah. Sabar. Daironnya bisa dimakan. Sabar ya teman-teman. Sabar dulu, tetap didukung ya. Tadi tes ilmu aja tadi kawan-kawan. Tes ombak namanya ya. Sementara Idok terlempar ke belakang, Tonros sedikit mencicil aja, tapi nggak segampang itu untuk menumbangkan Idok. Keras banget bahkan. So Turtle akan menjadi team fight lagi, akan menjadi lokasi team fight untuk mereka berdua. Karena kita tahu RRQ dari tadi disiplin sekali. Dia bisa pegangin Turtle-nya, dia tahu nih gimana caranya invade jungle, gimana caranya untuk menyiksa dari area 7-7. Oke. Lihat depan sana Setsujin bener-bener ngebuat Zero kayak langsung mati langka. Ngebuat Zero kayak serba salah. Dan sekarang kalau bisa di-invite ke arah jungle, ini berbahaya untuk sosok dari Zero. Para pasukan dari tim area 7-7 mereka menandakan satu pergerakan yang cukup maksimal untuk RRQ bisa mendapatkan Turtle. Dengan Joy Botch, Vision terlihat sangat jelas. Tapi kalau Dairon mau diangkat, ini juga bisa menjadi satu poin yang sangat baik untuk para pasukan area 7-7. Oke. Dan jangan sampai nantinya ya semua terbuka posisinya karena Glorious Pathway. Oke, Glorious Pathway dibuka. Flicker menuju ke belakang. Heavy Spin membuat para pasukan dari tim area 7-7 ini bubar jalan. Tapi Idok kali ini membuat dirinya diangkat dan Dairon jab yang miss. Sayang sekali. Untungnya ada satu retribution dengan poin dari Setsujin. Bayangkan kalau itu ada sedikit miss, mereka mau ditabrak balik karena continuous damage yang dimiliki dari Iso masih ada. Tapi nggak apa-apa sih karena sekarang turtle-nya tetap didapetin kan sama RRQ juga. Turtle kedua disiplin tadi itu yang gue bilang. Mereka disengage-nya juga bagus banget. Mereka mundurnya barengan yang membuat nggak akan ada lagi nih sumber damage yang bisa masuk ke arah RRQ. Itu yang gue maksud nih, pelan-pelan tapi pasti karena goldnya naik terus. 1000 gold sekarang, mungkin nanti akan di turtle selanjutnya bisa jadi 2000 atau 3000 gold mungkin. Yang penting jangan ada korban. Karena ketika ada korban nanti mungkin Dairon yang dimakan lagi, goldnya akan turun lagi dan turun. Iya, terlalu banyak kerugian dimiliki dari tim area 7-7 dari objektif sehingga Toy bebas untuk mendapatkan satu turret. Dari belakang, Dairon knockout strike tapi double jab mundur ke arah belakang membuat dia selamat. Satu poin yang saya ingin pertanyakan, Lim. Mereka komit menuju ke arah Dairon, tapi ternyata deliver damage-nya nggak maksimal dan akhirnya lihat mereka yang jadi rugi ketika Tsunami Slam-nya tidak ada. Oke. Satu initiate yang gagal ya bisa Gagal dibilang. total. Gue suka sih ketika memang ada setup di cancel langsung Fury of the Phoenix itu kayak satu hal yang positif gitu. Penggunaan Fury the Phoenix-nya maksimal bisa dibilang, bukan hanya sebagai sambutan aja dari stun siapapun, tapi sebagai cancellation juga. In fact jungle berhasil, Setsujin dapetin purple-nya dan ini keunggulan awal yang mulai terlihat nih. Mid game adalah zona dari RRQ, waktu dari RRQ. Mereka bisa untuk eksekusi, mereka udah punya damage dari Toy, udah ada damage dari Dairon. Setsujin bisa nangkap siapapun. Tapi lihat Idok akan coba dimakan kembali.
Dengan damage yang cukup dengan karton skulls yang mereka miliki, tapi jangan lupakan Toy. Mereka siap untuk menangkap Hunter. Hunter kali ini bakal coba di-commit dan Flicker bersama dengan Crimson Bacon akan menjadi sebuah jawaban, tapi nampaknya Toy menyimpan Summon Force untuk berhasil melakukan kejaran terhadap Hunter. Dia tahu Hunter masih punya 2 sword skill, masih punya Crimson Bacon, masih punya Flicker. That's why dari sosok Toy dia sabar untuk Summon Force-nya, nggak maksa di awal, dan akhirnya semua escape skill yang dimiliki dari Hunter dia semuanya jadi sia-sia. Iya. Sepertinya ada pertukaran juga yang Bottom coba lane. untuk dilakukan area 77 dan Aiso. Langsung ada Summon Force dikeluarkan dari sana. Toy memberikan aggro damage dan 1 point kill maksimal dari tim RRQ. Bermain agak cukup ganas untuk kali ini. Iya. Sebenarnya kalau bilang ganas, nggak ganas banget sih. Cuman mereka ngasih pressure, tetap ngasih. Sampai ya ini gue ngelihat Zero-nya udah nggak ada pilihan lain selain dia coba untuk farming di far lane sih. Walaupun ketika match up sama Dairon kurang bagus dan ya masih bisa kabur. Itu dia yang gue bilang, kenapa dia di far lane aja, jangan cicinya. Dia butuh item. Dia yang bisa carry. Jadi ya udah biarkanlah Zero-nya farming. Oke, tapi apakah bisa dibantu untuk Purple kali ini? Ada retribution juga sebenarnya. Sutsujin. Dia lebih unggul dan Fury of the Phoenix. Oke, Fury of the Phoenix, satu informasi. Hiroshi terperangkap. Cole, tapi Joy Butch masih mau lebih, mau coba dibalikan. Cosm Gaming berjalan ke belakang, servis lembang, Dogdom free hit untuk Toy. Tidak bisa dibendung damage yang diberikan pada pasukan dari tim RRQ. Mereka kena area 7-7, mereka semua ke belakang. Keputusan yang cukup berat untuk decision making. Siapa yang bisa diangkat oleh Joy Butch? Ya, tadi miss mekanik sepertinya. Niatnya mau ngangkat ke arah Rins. Tapi Glorious Pathway, mereka paksa midnya. Mau mid aja. Kalau di sini cukup sampai mid aja, Lin. Iya, mereka paksakan sebisa mungkin. Tapi ya intinya dapat dari outer turretnya lumayan banget. Sementara inner turret di bagian top lane pun berhasil dieksekusi oleh Dairon. Yes. Ini udah jadi keunggulan berganda untuk RRQ. Lihat dari goldnya. Tadi cuma 1.800, sekarang naik ke 3.000, hampir ke 4.000 bahkan. Yes, para pasukan dari tim RRQ. Mereka bisa dibilang tadi awalnya agresif, sekarang udah reda. Kenapa? Mereka secara tidak langsung ingin membuat area 7-7 itu dikulitin sedikit demi sedikit, perlahan tapi pasti dimakan dengan ada habit spin. Joy Boss menjadi satu point kill yang sangat mahal. Tapi lihat Toy, dia nggak mau terlalu terburu-buru mengeluarkan zaman force-nya karena dia akan lebih komit menuju ke arah Lord. Holy Defense sudah terbuka di top lane. Dan sosok dari Shiro untuk ngomongin ke arah steal, possibility-nya kecil. Pertama ada heavy spin nanti, kedua satu level berbanding, dan ketiga terlalu banyak sisi. Pasti lepas juga nggak sih? Ketika ngelihat Shiro nih, mereka nggak akan target Lordnya. Mereka akan coba makan orangnya. Tapi sebenarnya lumayan nekat, mereka nggak ada informasi sama sekali di mana Shiro, dan ya akhirnya Lord free. Untuk teman-teman dari RRQ, Lord yang pertama. Belum ada base turret yang hancur, masih ada pasif bahkan Holy Defense di bagian top lane. Masih ready. Tugas dari RRQ jujur adalah hancurin mid dan juga bottom lane-nya dulu. Innernya dulu nih digundulin, baru mereka coba base turret. Kalau memang belum bisa, it's fine. Karena sekarang masih baru masuk di menit yang ke-10. Iya. Bahkan Holy Crystal belum jadi nih dari Toy. Sedikit lagi jadi. Granger 500 ketinggalan ya, jauh banget loh. 500 gold dan udah jadi kali ini. Holy Crystal. Ini sakit banget sih, Lim. Hampir 2000 gold beda sama Granger. Oh iya, dan itu untuk ngomongin di head to head kan agak berat. Karena kita tahu Granger nggak targeting pertama. Kedua, Toy punya damage ability sangat jauh ketimbang ISO. Satu demi satu mereka bakal coba dorong. Dan untungnya para pasukan dari tim RS77 udah mulai sadar kalau dia nggak boleh ngelepasin satu di defense pun. Dia udah sadar akan hal tersebut. Harus tahan di depan ya. Tapi di bagian top lane mau tidak mau nih harus dilepaskan untuk Holy Defense. Lord masih bisa di defense juga. Dan mereka akan fokus ke arah mid lane terlebih dahulu, ditahan. Tapi lihat ini langsung ada invasi yang kedua dari Super Minion. Wah, para pasukan dari tim RRQ mereka standby. Joy Boss gak boleh masuk. Siapapun yang akan diangkat itu akan menjadi masalah untuk area 77. Dan bahkan Summon Force dikeluarkan ke arah belakang, membuat tim RRQ hampir bisa main ke arah backline. Tapi untungnya ini terlalu keras untuk bisa di-commit. Dairon memiliki double jab, jangan lupakan hal tersebut. Ngomongin Tsunami Slam menuju ke arah Ido, akan menjadi satu poin kill yang berbahaya untuk Joy Boss karena Flicker Power Defense sudah have spin, membuat para pasukan dari tim RRQ mereka membuat targetnya menuju ke arah Hunter. Flicker dengan Crimson Bacon yang tidak ada lagi bisa menyelamatkan diri dari Hunter, tapi nampaknya Toy bermain lincah di dalam. Lihat Summon Force dan Chrono Dash from Toy berhasil masuk dan keluar tanpa ada jalan keluar. Dia bongkar sendiri jalan untuk masuk, dia bongkar sendiri jalan untuk keluar. Dan ya masih ada satu katapult tapi akan coba.
Dipaksa kah? Koko tahu double knockout strike pun ke belakang, dapatkan satu momentum yang dengan on point. Toy berhasil mendapatkan mega kill, looking for double kill, masih bisa dihindari dengan adanya Tolros, tapi sayang sekali damage dari Riz nggak bisa dibendung dan mereka berhasil mendapatkan 4 poin kill dan untungnya tidak bisa di end game untuk RS77. Ya, minionnya nggak ada dan Toy-nya kehabisan mana. Team fight terlalu panjang. Harit, ya kita tahu dari Harit sendiri cooldownnya nutup, tapi nggak untuk regen mananya. Sekarang dia harus ambil purple buff adalah solusi terbaik dan RRQ sepertinya nggak akan kendor sama sekali. Mereka akan coba lagi untuk maju ke depan dan digunting. Ditutup, Ghostpathway. digunting ISO. Kali ini gak ada flicker, lihat di tempel begitu saja. Sucin hampir tertumbang, tapi Dairon dengan knockout strike langsung KO. Dan Dairon udah gak ada jalan untuk pulang. Shutdown finally terjadi, membuat para pasukan dari tim RRQ kali ini mereka gak punya frontliner untuk ngedamage, tapi mereka masih punya frontliner untuk defensif. Oke, mereka sepertinya akan reset lagi dan akan ambil Lord sepertinya RRQ. Kayaknya mereka udah nggak mau lagi nih. Tadi ngelihat adanya 1 tukar 1 nggak worth it banget pastinya. Ya walaupun memang sih yang ditumbangin gold laner gitu kan. Jadinya ISO ini makin lama lagi untuk jadi power spike-nya. Tadi aja ketinggalan 2000 gold. Tapi ini kalau dibawa ke late game lagi, ini malah lebih berat toynya. Iya, jujur di late game berat di lance sih kalau sampai late game ya. Tapi umur kontes nampaknya. Mau di kontes Hunter menunjukkan satu informasi Zero? didapatkan Zero? dari Sasuji dan Zero. What a takeover for Lord yang dimiliki para pasukan dari tim RRQ. Bahkan Zero mencoba untuk kabur di depan sana. 1 poin kill didapatkan. A takeover, what a seal retribution yang sangat luar biasa. Shiro membuat para pasukan dari tim RS77 punya nafas tambahan. Iya, ya karena level dari Zero nggak kalah jauh banget. Dia hanya kalah 1 level dan masuk tadi Punya Tonros juga. dengan sangat-sangat enak. Tadi Phantom Execution Rate doang harusnya. Dimakan Ido? Ido bakal coba di commit. Ingat dia punya Sky Piscer, damage yang diberikan di sini. Ido revitalize, gak ada yang backup. Gak ada yang backup dan close pathway yang terlambat membuat para pasukan dari tim RRQ kehilangan Ido. Tapi baru ada sih tadi. Sebenarnya bukan terlambat ya, baru ada juga. Cuma waktu yang diberikan oleh Idok itu bisa eksekusi Lordnya. Dan sekarang memang 4 melawan 5. Apakah RRQ masih mau coba? Apakah RRQ masih pengen nih ngasih pressure lagi di depan? Gua rasa udah saatnya mereka nunggu dulu. Idok satu-satunya badan yang mungkin itu bisa nahan ketika dilempar pakai tsunami slam kalau ada backup. Sementara dari item concentrate energi, ya Toy-nya mencari sustain. Sementara ngelihat dari power spike-nya Granger udah dapat ya, berarti di 4 item ya. Hunter, Malefic, Skypiercer dan juga si Halberd. 4 item ini udah cukup banget sebenarnya untuk Granger. Walaupun kalau dibandingkan lagi-lagi nih, dibandingkan sama Harit jauh banget, bener-bener nggak bisa dibandingkan lah. Seenggaknya sekarang dari bagian mid-nya juga udah sama-sama enak. Chusin-nya juga pakai Clock of Destiny, lagi-lagi sustain. Jangan sampai team fight-nya jangka panjang deh. Itu aja dulu dari RRQ. Wah, ini di arah mid mereka udah memaksa Hunter dengan Crimson Beacon. Tapi laning yang tidak bisa mereka kontrol di top dan juga bottom membuat mereka cukup struggle. Masih ada 5.000 gold difference yang dimiliki dari para pasukan dari tim Oni. Bahkan dari tim area 77 dengan ada 1 retribution yang tadi didapatkan dari Lord, mereka mencoba untuk melakukan commit menuju ke belakang. Ido target utama dan lihat di sini Ido dengan revitalize mereka membalikkan kembali keadaan. Free of the Phoenix dengan triple stun membuat perpasukan dari RRQ Zaman Force, Toy ke belakang dan 1 point kill didapatkan dari Joy Bot. Oke, 1 point kill saja ternyata sudah cukup. Dan mau tidak mau sekarang 4 melawan 5. Fury of the Phoenix nggak ada, tapi nggak masalah karena sebentar lagi Zaman Force ready dan Glorious Pathway. Digunting Glorious Pathway karena belakang Sosujin mencoba membuat Uresi keluar dari pass turret mereka yang memiliki Zaman Force. Hunter karena cara untuk pulang dan pakai damage terlalu besar dari Uresi. Almost take down, fokus ke PS, nggak boleh apa terjadi. Shiro dengan retribution the best yang bisa dia lakukan, tapi nampaknya minion tetap masuk dan RRQ membuat debutnya mulus dengan 2-0 tanpa balas. Clean sweep akhirnya memunculkan tanda-tanda bahagia pastinya RRQ 2-0 tanpa balas, one sided.